Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalibah? Arjukum bisihah wal afiyah. Hayya nabda dirasatana al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita masuk pada bab ketiga, yaitu Syi'rul Arabi. Apa itu Syi'rul Arabi? Syi'rul Arabi adalah syair-syair Arab. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertama, saya akan menunjukkan indikator juga tujuan pembelajaran kali ini. Nah, di sini sudah ada RPP untuk materi kali ini. Nah, indikatornya nanti siswa diharapkan mampu memahami mufradat tentang topik Syi'rul Arabi, kemudian menganalisis gagasan dari teks bacaan tentang tema, maaf itu salah ketik, maksud saya Syi'rul Arabi, kemudian memahami teks bacaan yang diperdengarkan tentang topik Syi'rul Arabi, selanjutnya mengungkapkan dan memahami kata atau kalimat yang mengungkapkan kaidah isim tafdil dan menulis susunan kalimat dengan kaidah isim tafdil. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat tentang Syi'rul Arabi, kemudian menemukan gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat tentang Syi'rul Arabi, kemudian mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang Syi'rul Arabi, menunjukkan contoh ungkapan menyatakan, menanyakan dan merespon tentang Syi'rul Arabi, dan menyampaikan informasi secara tertulis tentang Syi'rul Arabi, menyusun teks sederhana tentang Syi'rul Arabi. Nah, nanti pada materi pertama itu adalah ada mufradat wal ibarah, kemudian fahmun nas wal qawaid wat tarkib an ismil tafdil, kemudian selanjutnya kita nanti akan diperdengarkan tentang hiwar yang sudah saya siapkan, kemudian selanjutnya tadrib sebagai materi kita bahas. Nah, selanjutnya ini ada silabus, bisa dilihat sebelah juga tidak apa-apa ya. Baik, kita lanjut ke materi pertama. Yaitu mufradat wal ibarah. Mufradat wal ibarah yang pertama ada syi'ir. Syi'run artinya syair. Nah, sebelahnya syairun, kalau dalam bahasa Arab syairun itu artinya penyair. Nah, kalau dalam bahasa Arab syi'run itu artinya syair. Nah, kemudian qasidatun. Qasidatun adalah kumpulan bait-bait syair. Kemudian ada madhun, pujian, rosaun, ratapan, dan ghazalun. Kemudian ada al-hamasah, al-busiri. Al-busiri ini nama penyair. Kemudian fanun adabiyun. Kemudian kita masuk pada teks bacaan tentang Syi'rul Arabi. Nah, ada Syi'rul Arabi huwa fanun adabiyyun mawzunun bil qafiyati aw biduniha yuktabu bil lughatil arabiyyati yughayyiru bihi syair amma fi nafsihi bi uslubin khasin wa bi ajmalil fadi wa arwa'il ma'ani wa afdhalit taraqi. Syi'rul Arabi huwa fanun adabiyyun. Syair Arab adalah seni sastra mawzunun bil bisofiyati au biduniha, yang diimbangi dengan atau tanpa rima. Yuktabu bil lughatil arabiyyati, yang ditulis dengan bahasa Arab.
yu'abbiru bihi syair amma fi nafsihi bi uslubin khosin. Penyair mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya dengan cara khusus. Wa bi ajmalil alfazi, dan dengan kata yang paling indah. Wa arwa'il ma'ani, dan arti yang paling indah. Wa afdhali tarakibi, dan susunan yang terbaik. Wa huwa syaklum minal ashkali al-adabiyati yatamayazu an ghairihi. Dan ini adalah bentuk-bentuk sastra yang membedakan dari yang lainnya. Wa syi'ru min ahammil fununil arabiyyati. Dan syair merupakan salah satu seni Arab yang terpenting. Yastakhdimuhu syu'ara fit ta'biri an agradihim. Penyair menggunakannya untuk mengekspresikan tujuan, wa afkarihim, ide, wa masyairihim, perasaan, wa khawatirihim, pikiran, wa amalihim, dan harapan, wal alamihim, dan rasa sakit mereka. Wa yatakunu anna susyariyu min adatil abiyati. Dan teks syair terdiri dari jumlah bait. Fa yusamma majmu'un tilkal abiyati qasidatun. Maka kumpulan dari bait tersebut dinamakan qasidah. Wal qasidatu ta'tamidu ala asaliba balawiyatin jamilatin. Dan qasidah didasarkan pada metode retorika yang indah. Turai au doha takbirin wa ahla tahbirin, yang memperhitungkan ekspresi paling jelas dan menggunakan tinta terbaik. Wa tu'abbirul qasidatu, dan qasidah itu mengungkapkan an a'radi mutanawwi'ati bihasabih tiyaris syair. Berbagai tujuan sesuai dengan pilihan penyair. Nah, kemudian kita masuk pada tarkib. Ini ada contoh-contoh tarkib terlebih dahulu. Kita bisa membacanya. Asyi'rul arabi arwa'un min anwa'i syi'ril ukhra. Syair Arab itu lebih indah daripada jenis syair lain. Kemudian asyi'rul madhi ashharu min syi'ir rasa'i. Syair pujian lebih terkenal daripada jenis syair ratapan. Nah, kemudian ada ini syairul madhi afdalu syair fil alam. Syair pujian adalah yang terbaik, syair terbaik di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqa wa khuluqa. Nah, kemudian kita masuk pada isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang terbentuk dari fi'il atau kata kerja yang untuk menunjukkan dua hal yang memiliki sifat yang sama dan salah satunya lebih dari yang lainnya dalam sifat tersebut. Nah, isim tafdil ini memiliki dua wazan. Yang pertama itu untuk mudzakkar, yang kedua untuk muannas. Yang mudzakkar itu af'alu wazannya, kalau yang muannas itu wazannya fu'la. Nah, cara membuat isim tafdil itu ada syaratnya. Ketika ingin membuat isim tafdil itu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu harus fi'il sulasi, kemudian mu'rab, dapat ditasrif, kemudian maklum, dan itu termasuk kata positif dan bisa menerima menjadi isim tafdil. Nah, syarat lain selain itu tadi ada juga syarat yang tidak diperbolehkan untuk
pembuatan isim tafdil. Isim tafdil tidak boleh terdiri dari warna. Walaupun ahmaru bentuknya wazannya mengikuti af'alu, dia itu tidak bisa termasuk menjadi isim tafdil. Karena apa? Karena dia berarti warna merah. Kemudian tidak boleh tidak boleh memperlihatkan cacat atau aib. Nah, a'ma itu artinya juga sama, maksudnya artinya itu buta, cacat, tidak boleh. Kemudian kilyah tidak boleh juga. Akhalu artinya celak atau eyeliner, tidak boleh. Selanjutnya keadaan isim tafdil. Keadaan isim tafdil itu ada 3. Yang pertama mufrad mudzakkar, kemudian ada al-mutabaqah lima qablah atau menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya, kata sebelumnya. Yang terakhir itu wajhani atau memiliki 2 wajah, bisa mufrad, bisa mufrad mudzakkar, bisa mutabaqah lima qablah. Kalau mufrad mudzakkar syaratnya itu muttasil bimin, harus nyambung dengan kata min, digandeng. Syi'rul madhi ashhuru min syi'rir rosai. Kemudian harus diidhofahkan pada isim nakirah. Nah, syi'rul itu adalah syarat lainnya. Syi'rul madhi afdolu syi'rin. Nah, kata syi'rin itu isim nakirahnya, sebagai isim nakirahnya disambungkan. Syi'rul madhi afdolu syi'rin fil alam. Kemudian ada keadaan lain yaitu al-mutabaqah lima qablah, yaitu disesuaikan dengan kata sebelumnya. Syaratnya itu harus isim tafdilnya harus digandeng dengan al. Contohnya Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khalaqan wa khuluqa. Kemudian wajhani, ada wajah 2, memiliki 2 wajah, bisa mufrad mudzakkar, juga bisa disesuaikan dengan kata yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke tadrib nanti, saya akan memberikan jadwal. Ini tadribnya. Ibu harap kalian nanti membuatnya kalian kerjakan di rumah bentuk PDF, dikirim ke ibu. Kemudian selain itu untuk hiwar yang nanti ibu perdengarkan itu ibu harap kalian juga bisa menirukannya. Nah, menirukannya itu nanti kalimat-kalimatnya yang ada pada hiwar ditulis kembali, ditulis ulang, kemudian kalian juga praktekkan di video. Satu kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang atau 4 orang, tidak apa-apa. Sesuaikan dengan absen kalian. استمع إلى هذا الحوار. نحن ندرس الشعر العربي الآن يا طلاب. ما هو الشعر يا إدريس؟ هو فن أدبي موزون يكتب بأجمال أسلوب وأروع معنى. ممتاز. وأنت يا عائشة، ما هو الشعر؟ هو كلام موزون ذو معنى يلقيه الأديب أو الشاعر بأحسن الشكل. رائعة. وأنت يا هاشم، أذكر من أغراض الشعر. الغزل والحماسة والرثاء والمدح. أحسنت يا هاشم، فشعر الغزل وصف الجمال والشوق والشقوى
من فراقهما وشعر الحماسة تحميس المستمع وشعر الرثاء إظهار الحزن والألم والتعزية وشعر المدح مدح الشخص بصفاته وأخلاقه المحمودة. معذرة يا أستاذ، وما أشهر أغراض الشعر؟ شعر المدح هو من أشهرها وأكثرها انتشارا في المجتمع مثل قصيدة البردة للبوصيري. شكرا جزيلا يا أستاذ. عفوا، لا تنسوا مراجعة دروسكم يا طلاب. Baik, untuk saat ini kita cukupkan materi kali ini. Ibu harap kalian bisa menerimanya dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian. Hayya nahtatim darsa dirasatan al-yaum bi qiraatil hamdalah ma'an alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.